Oke, halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Yohan di sini di pembelajaran tematik tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di sini kita sudah sampai di akhir dari pembelajaran di tema 5 ya. Oke, sekarang kita akan mulai belajar di pembelajaran 5 dan 6. Oke, coba buka bukunya di halaman 56. Nah, di situ kita akan belajar tentang faktor-faktor dari yang mempengaruhi keseimbangan. Di sini sebenarnya ekosistem. Ya. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang dimana yang pertama itu adalah faktor alam. Ya, faktor alam itu contohnya adalah tsunami, gempa bumi, ya, atau bisa disebut bencana alam. Jadi faktor alam yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem itu adalah bencana alam contohnya ya. Kenapa bencana alam ini disebut mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Karena dia itu bisa merusak tempat hidupnya makhluk hidup ya. Dia itu bisa juga membunuh makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem itu, yang dimana nanti rantai makanannya akan terputus. Ya, kalau rantai makanannya putus berarti ada populasi salah satu konsumen itu akan meningkat dan salah satu konsumennya juga akan menurun populasinya ya anak-anak. Oke. Kemudian ada faktor perilaku manusia. Di sini perilaku manusia itu adalah dia merusak intinya itu adalah merusak ekosistem ya. Misalnya penebangan liar itu bisa merusak tempat hidup makhluk hidup. Contohnya penebangan hutan di Kalimantan. Terus pencemaran, di sini pencemaran itu maksudnya polusi, yang dimana polusi itu bisa menyebabkan pemanasan global. Yang dimana kalau pemanasan global berarti lapisan ozon yang ada pada bumi kita itu menipis, yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi semakin panas. Kemudian penggunaan pupuk anorganik dan pestisida itu juga bisa menjadi salah satu faktor dari perilaku manusia, yang dimana yang semestinya tanah itu subur akan zat hara ya, kaya akan zat hara. Jadi kalau dia dikasih pestisida itu berarti tanamannya ditambahin zat-zat kimia berbahaya. Kemudian pembuangan limbah sembarangan ya. Oke, kemudian kita juga akan membuat peta pikiran ya. Kita belajar membuat peta pikiran. Yang kita perlukan untuk belajar membuat peta pikiran adalah kita harus tahu ide pokok dari tiap paragraf. Ya. Terus kita juga harus tahu kata kunci dari tiap paragraf. Apa kata kuncinya? Baru setelah kita mendapat dua hal ini, kita menggabungkan atau merangkai ide pokok dan kata kunci tersebut menjadi sebuah kalimat seperti ini ya. Contohnya pengertian ekosistem. Nah, berarti kata kuncinya pengertian. Nah, terus kita setelah mendapatkan rangkaian dari ide pokok dan kata kunci itu jadi sebuah bagian, kita harus mencatat informasi penting yang ada pada teks untuk melengkapi isi dari bagian-bagian itu ya. Contohnya pengertian ekosistem, berarti kita kasih di bawahnya apa itu pengertian ekosistem. Kalau di sini contoh ekosistem, berarti kita kasih tahu di bawahnya itu adalah contoh ekosistem seperti itu ya. Ingat yang di tengah ini pasti dia itu adalah judul ya. Oke. Kemudian kita akan belajar karya seni rupa Nusantara. Nah, karya seni rupa itu kalau anak-anak tahu itu contohnya adalah lukisan, patung, keramik. Nah, anak-anak tahu nggak karya seni ini dibuat oleh siapa? Nah, karya seni rupa ini biasanya diciptakan dan dibuat oleh yang namanya seniman atau perupa. Ya, seniman atau perupa ini adalah orang yang memiliki gagasan tentang seni
yang dimana gagasannya itu dituangkan ke dalam sebuah karya yang bisa menginspirasi orang-orang lainnya. Nah, karya seni rupa Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni ya, dan karya seni rupa modern. Karya seni rupa murni itu contohnya adalah seni lukis dan seni patung ya, itu karya seni rupa murni. Kalau karya seni rupa modern itu biasanya kita jumpai di dalam karya-karya yang berisi inisial pembuatnya. Misalkan di sini karyanya ini ada nama YN, Mr. Johan, berarti itu termasuk karya seni modern. Nah, seni rupa murni daerah itu adalah gagasan-gagasan yang berisi budaya-budaya daerah tertentu ya, yang dimana pola-polanya itu ya berisi media titik, garis, bidang ya, bentuk dan warnanya gelap, terang, yang ditata sedemikian sehingga menghasilkan karya seni yang indah dan bermakna ya. Itu dia contohnya karya seni murni daerah ya. Oke, kemudian ada karya seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan ini adalah karya seni rupa yang dimana tujuannya itu supaya bisa digunakan atau bisa diaplikasikan ke bentuk-bentuk yang fungsional. Nah, bentuk yang fungsional ini itu fungsinya supaya kita bisa memanfaatkannya atau menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Contoh ya, perhiasan, pakaian, perabot rumah tangga, perlengkapan makan, dan lain-lain. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi, karya seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang menitik beratkan pada keindahan ya, keindahan estetika ya. Kalau karya seni terapan itu adalah karya seni yang tujuannya supaya bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan. Anak-anak ingat nggak bunyi Sumpah Pemuda ya, yang dimana butir Sumpah Pemuda itu berisi bahasa persatuan ya. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan, pasti seperti itu ya. Nah, mengapa disebut bahasa persatuan? Nah, sebelum itu kita harus tahu itu bahasa itu apa. Bahasa itu adalah salah satu alat komunikasi yang digunakan di kehidupan sehari-hari ya, yang dimana kegiatan komunikasi itu adalah kegiatan menyampaikan dan menerima pesan. Nah, di sini sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga kita memiliki sebuah bahasa persatuan ya, yang dimana bahasa persatuan kita itu adalah bahasa Indonesia. Nah, pada zaman ini teknologi sangat banyak dikembangkan untuk menunjang komunikasi antara manusia di negara A dengan negara B ya. Nah, kemudahan itu kadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dari yang kita inginkan atau kita artikan ya. Nah, komunikasi seperti itu disebut komunikasi yang tidak efektif. Kenapa? Karena komunikasi yang tidak efektif itu bisa menimbulkan persepsi yang salah atau makna yang berbeda ya. Jadi salah satu cara untuk menanggulangi hal itu adalah kita harus berkomunikasi yang baik dengan bahasa yang sopan dan jelas, nggak pakai bahasa singkat-singkatan, nggak pakai bahasa-bahasa yang maknanya jelek ya, yang maknanya kasar, yang tidak sesuai norma. Nah, seperti itu anak-anak. Jadi sikap kita pada saat berkomunikasi dengan orang lain itu kita harus
memperhatikannya dengan baik. Apa yang kita bicarakan, apakah itu menyakiti hati orang lain apa tidak. Kita harus berhati-hati ya. Jadi jadi ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu ya. Nah, di sini ketika kita berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan ya. Itu supaya orang dengan mudah mengetahui apa yang kita maksud. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang membuat peta pikiran. Kita sekarang belajar tentang menyajikan ide pokok, informasi penting, dan kesimpulan teks non-fiksi. Nah, dalam penyajian hal-hal tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, terutama langkah-langkahnya. Yang dimana kalau kita ingin menemukan ide pokok, kita harus membaca dengan seksama. Begitu pula dengan menemukan informasi penting. Ya, kita harus membaca setiap paragraf dengan seksama, yang nantinya setelah kita baca keseluruhan paragraf itu, kita akan menemukan sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah inti-inti dari paragraf yang kita telah baca. Seperti itu anak-anak. Nah, tadi kita sudah belajar tentang karya seni murni dan karya seni terapan. Nah, di sini Mister akan ajarkan salah satu karya seni, yaitu karya seni rupa anyaman. Nah, anyaman ini biasanya dibuat ya, atau anyaman itu adalah serat-serat yang dirangkaikan hingga membentuk benda yang kaku. Biasanya ini anyaman itu untuk membuat topi ya, untuk membuat topinya Pak Tani, untuk membuat tikar juga bisa. Nah, seperti itu. Anyaman ini biasanya dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Contohnya serat-serat bambu itu bisa, tapi juga ada anyaman yang dibuat dari serat-serat plastik. Nah, di sini yang dari tumbuhan itu Mister ulangi lagi ya. Misalnya inti tebu ya, intinya tebu ya, dalamnya tebu. Habis itu rotan. Atau biasanya dari dedalu bisa juga. Nah, kemudian bahan lainnya yang terkenal digunakan untuk anyaman adalah gelagah dan bambu. Nah, anyaman ini biasanya dirangkaikan ya ke bentuk-bentuk atau motif-motif tertentu, yang dimana anyaman itu bisa menyatu antara satu serat dengan serat lainnya yang menjadi tidak bisa lepas. Nah, seperti itu. Anyaman ini dia itu sifatnya ringan tapi kuat ya, nggak mudah rusak. Itu kelebihan dari anyaman. Nah, anyaman sering sekali digunakan untuk perabot di teras ya. Misalnya kursi-kursinya dari rotan itu juga anyaman anak-anak. Nah, tiap daerah memiliki keunikan bentuk dan penampilan anyamannya masing-masing. Nah, di sini Mister akan menyampaikan beberapa jenis anyaman. Yang pertama, anyaman tunggal. Anyaman tunggal itu biasanya terbuat dari bahan yang sama, ukuran yang sama, ya, sehingga anyaman ini ya dibentuk dengan pola sederhana seperti gambar. Ya, ini contoh anyaman sederhana. Nah, ada lagi juga anyaman ganda. Anyaman ganda ini adalah anyaman yang memiliki variasi pola beragam seperti ini ya. Ada juga lagi variasinya seperti wajik ya. Ada juga seperti jantung variasinya. Banyak sekarang variasi anyaman. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir video ya. Mister harap anak-anak bisa memahami apa yang sudah Mister ajarkan. Nah, sekian dulu video kali ini. Untuk tugasnya akan Mister Yohan dan Miss Maria beritahukan di grup WA. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.